Behringer kalau nggak asik, nggak murah, bukan Behringer. Yo. Sekarang saya lanjut ke sesi 3. Wih, gak kroso rek mes setengah jam. Bapak Hans HNZ, floor monitor kenapa poretnya high pass? Di pas checker ada yang merah, ada yang hijau. Misalnya merek A hijau, yang B, merek B merah. Itu suka-sukanya pabriknya, Pak. Ya, pabriknya mau bikin merah, bikin hijau terserah, Pak. Yang penting waktu diukur di Smart Life, fasenya itu di 0 derajat, Pak. Jadi Bapak jangan ngurusin pabrik mau bikin merah atau mau bikin hijau, Pak. Kalau saya, Pak, ya. Itu, Pak. Jadi basicnya mau ngelihat, balik lagi, mau ngelihat fase atau polarity, itu kita perlu software. Telinga kita ini nggak bisa dengerin fase, gitu loh maksudnya, ya. Itu jawabannya buat Bapak Hans. Cak Kajite nyimak krepek monggo nih, tak iming-iming krepek mana loh? Kamera saya nih krepek rambak ini. Bapak hanya bagi-bagi kerupuknya, ini ya. Melu sinau, krepeknya kok enak bos ya. Krepeknya saya dikirimi oleh netizen, dikirimi gratis ke Maestro. Terima kasih. Bapak Sugeng Rarjopati, all pass filter itu apa toh bos? Tolong penjelasannya bos. Dijelasin all pass filter itu panjang dan saya juga nggak pernah pakai. Detailnya penjelasannya tuh saya belum ketemu bahasa yang Bapak ngerti. Dan di all pass filter itu adanya di loudspeaker manajemen mahal. Jadi gini, kadang-kadang gini. Kalau boleh saya saran ya Pak ya, belajar sih boleh, tanya mana-mana. Cuman aplikasi all pass filter tuh aplikasinya nggak dipakai sebetulnya, karena itu kan loudspeaker manajemen yang ya namanya Bapak ini fitur ya. Fitur tuh ada supaya orang tuh berasa kayak wow, loudspeaker manajemen ini keren loh, ada all pass filternya, tapi nggak kepake Pak. Ya. Masih saya terangin sampai habis all pass filter, tapi aplikasinya nggak kepake Pak, ngapain? Jangan terlalu diseriusin Pak. Jadi kayak Bapak ini misalnya nanya sama saya, speed of sound itu berapa? Terus kemudian misalnya di Smart Life itu 1 milisecond itu sama dengan berapa meter? Aduh Pak, wis ojo lah Pak, percuma. Wis ya itu kan apa? Di satuan loudspeaker manajemen itu ada milisecond, ada meter, ada apa? Ya sudah lah. Kalau di situ di Smart Life milisecond ya ikuti milisecond. Ngapain kita harus tahu meternya? Gitu loh Pak ya. Bapak Sugeng Rarjopati ya. Tuh. Bapak Faris, Pak subwoofer tuh bagusnya lewat master LR atau lewat aux? Kalau saya seneng lewat LR. Karena apa? Nggak seneng lewat aux. Karena subwoofer kalau lewat aux, terus Bapak misalnya kurang kenceng subnya, terus Bapak naikin auxiliary-nya, itu delay-nya akan bergeser. Karena delay alignment itu ada hubungannya dengan gain, Pak. Ya, jadi berhubungan dengan namanya volume gain. Ya, saya ngomong volume itu supaya Bapak ngerti, berhubungan dengan gain. Jadi kalau subwoofernya dinaikin gainnya, istilahnya kan dinaikin di aux ya kan, Bapak naikin gain kan itu Pak ya, fader kan Pak ya. Nah itu kan Bapak naikin. Kalau Bapak naikin fadernya itu delaynya meleset. Kenapa saya nggak pernah senang lewat aux? Zaman dulu subwoofer dilewatin aux karena apa? Karena zaman dulu itu high pass filternya, low cut-nya atau high pass filternya itu kalau di mixer analog 100 Hz ya 100 Hz. Sedangkan sekarang mixer digital itu bisa diputer-puter sampai 400. Ngapain gitu loh. Bapak pasti nggak mungkin bocor. Vokalnya nggak mungkin keluar di subwoofer. Jadi jangan lewat aux kalau sudah pakai mixer digital. Kalau pakai mixer analog monggo bebas. Ya. Semoga menjawab. Bapak Faiz Risa Basri Jayapura hadir. Monggo. Bapak Herman mau bertanya perihal saya diinfo tentang XR12. Apa Pak yang mau ditanyain Pak? XR12 Pak. Monggo. Yang detail Pak. Nanyanya Pak. Kalau dibahas keseluruhan spek habis waktunya Pak.
Kasihan yang lain nanya Pak. Tanyanya detail, gimana caranya apa, gimana caranya apa, saya jawab pasti Pak. Bapak Saifuddin Ahmad, peredam yang baik untuk linernya di box mid high apa pakai Dacron bagus? Gini Pak, semua box linernya bule itu jarang pakai Dacron Pak. Ya, Dacron atau busa atau sempak, ya atau sempak, busa atau apapun alat peredam itu sebetulnya adalah mau mengekualisasi secara analog, intinya secara akustikal. Jadi akustiknya ini mau diekualisasi pakai apa ya, Dacron itu Pak, gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak bikin box speaker, ternyata box speaker saya ini bassnya kok kok bassnya frekuensi ini muncul ya, coba pakai Dacron, ternyata hilang, mendelep. Nah, kayak gitulah Pak ya. Jadi kalau Bapak nanya peredam yang baik, ya Bapak ada box speaker jadi, misalnya linernya Bapak udah jadi, terus kemudian Bapak ukur di Smart Life, kok banyak gunung lembahnya misalnya ya kan ya, gunungnya tinggi sekali, lembah sekali, terus Bapak sayang mainan ekualisasi di low speaker management, PEQ di low speaker management, karena kalau di PEQ di manajemen itu mengakibatkan fasenya bergeser. Ya itu caranya Pak, pasangin Dacron diukur, pasangin sempak diukur, pasangin bantale bojomu diukur, pasangin pampers diukur, gitu loh Pak ya. Kurang lebih gitu Pak penjelasannya Pak ya. Nico Resline, terima kasih kuku cakep ya. Tak tunggu kiriman kaosnya kalau dapat orderan. Terima kasih. Hidayat Taufik, melu melekan bos. Siap, judulnya ini melekan bersama Om Stres. Mas Draun Jaya, hujan tak Om kok grosok-grosok suaranya? Iya. Bapak Sastro, soundcard perlu untuk rekod Om. Kalau soundcard perlu rekod, ya itu Pak, tergantung berapa in berapa out. Banyak merek yang branded yang mahal-mahal, tinggal dicari yang sampling rate-nya tinggi Pak Sastro. Bapak Ulung, ada yang lagi tuning tak bos? Tolong suruh kecilin ping noise-nya, suaramu agak terganggu, kurang jelas. Yang lagi nganaliser Tuhan Yesus, jadi gak iso aku gak aru nomor teleponnya Tuhan Yesus, harap maklum. Ping noise-nya di mute dulu kok. Iya, tapi saya tolong dikasih tahu nomor teleponnya Gusti Allah apa Tuhan Yesus, baru kok tak kon nyilikno ya. Rambak dhisik. Bapak Abbas Al, bos nanya produk Behringer Sonic Exciter fungsinya apa? Sonic Exciter itu bass boost atau treble boost ya, kayak orang misalnya kalau buat karnaval ini cocok ini. Misalnya Bapak misalnya mau bassnya di boosting, nah itu diputer, namanya di low, saya lupa ya detailnya, ada low level low, nah itu di boost bassnya, naik high di boost treble-nya Pak. Seperti itu Pak. Bapak Mabuk ikut nyimak Om ya. Terus Bapak Benyamin, bos kenapa speaker JBL high mid-nya dan low kok beda fasenya? Kalau high mid itu polarity Pak. Balik lagi, itu suka-sukanya pabriknya Pak. Kalau namanya pabriknya itu, kan pabrik itu berusaha, istilahnya berusaha untuk berusaha supaya dia itu mau fasenya nyambung, ya dia bolak-balik polarity Pak, gitu loh Pak. Jadi itu tergantung urusannya pabrik Pak, jangan dianu. Bapak kalau sudah bisa beli JBL, Bapak nikmati aja JBL-nya. Jadi istilahnya kok kenapa kok bisa dibalik itu, karena itu risetnya dia, supaya dia mau nyambung face-nya di 0 derajat, ya dia ada salah satu yang dibalik, high-nya mungkin dibalik gitu loh. Kalau low-nya merah misalnya, atau low-nya yang dibalik supaya nyambung gitu loh Pak. Oke Bapak Benyamin jualan, oh ya Pak Benyamin ini jualan kalau di daerah Jawa Tengah, mana ya, Jogja toh Semarang atau Solo ya, rasanya Jogja rasanya, jualan bakmi enak gitu aneh. Kapan-kapan kalau aku ke daerahnya sampean saya mau andok. Ervan Behringer, aku tak nyimak bosku, siap. Kok jelasin dikit tentang bandpass.
Box band pas tak? Iya kan? Cek tak lihat sih kata-kata band pas itu apa sih supaya aku nggak salah sih. Band pas box subwoofer. Walah, band pas subwoofer itu sing ditabrakno itu ta. Walah. Gini loh. Subwoofer itu kalau band pas itu kan yang bikin pertama kali band pas itu kan RCF tipe lama ya. Tipenya kalau nggak salah S8028 yang pasif ya. Terus kemudian ada lagi yang natapno itu EAW subwoofer SB 1002 ya kan ya. Sebetulnya box itu box subwoofer itu kan sebetulnya gini ya. Anda bikin satu speaker misalnya, subwoofer misalnya. Ya kan ya. Speaker subwoofer Anda ini Anda mau goalsnya gimana? Tujuannya apa? Oh, aku mau frekuensi empuknya banyak karena aku mau buat karnaval, mau horek-horek. Ya pasti Anda harus bikin boxnya itu yang misalnya model planar. Terus kemudian speakernya kayak model bazooka agak ke dalam, jadi supaya ada gaung-gaungnya mengung. Kayak gitu, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mau band pas itu goalsnya apa? Gitu loh. Karena saya ini bukan pembuat custom box, ya. Saya ini nggak pernah nggak pernah mencoba bahwa speaker yang sama kalau di band pas behaviornya gimana, terus kalau di direct grafik frekuensi responnya gimana, behaviornya gimana, terus kalau di overloaded gimana. Saya nggak pernah dengan speaker yang sama nih ya, saya nggak pernah explore sampai ke situ. Jadi kalau saya ngomong kalau Bapak mainnya bukan main yang aneh-aneh, bukan main kayak karnaval, bukan kayak Bapak buat live band, ya mending Bapak pakai subwoofer direct yang modelnya di depan kelihatan speakernya. Kenapa? Karena nyetingnya gampang. Karena Bapak kalau sudah ada subwoofer yang berderajat, band pas ada derajatnya kayak EAW gitu ya, itu agak susah nyetingnya, Pak. Cuman EAW itu ya ndak bodoh. Kan dia jual prosesor namanya UX8800 ya. Di UX8800-nya ini itu ada presetnya, Pak. Bapak tinggal recall langsung bagus subwoofernya. Kalau Bapak misalnya nggak punya UX8800-nya, terus Bapak mau berusaha nyeting sendiri, itu agak susah, Pak. Nyetingnya karena speaker berderajat itu nanti akibatnya banyak, Pak. Di panggungnya semakin kenceng, speakernya bisa miring ke samping, bunyinya di samping lebih bagus. Saya pernah ngukur speaker ya, saya nggak bisa sebut brand ya, speakernya modelnya begini. Jadi speaker ini kayak leye-leye lah ya, jadi modelnya begini semua dari atas, double 18 sama double 15, modelnya begini. Terus kemudian depannya ini ada kayak kotaknya ya, saya nggak bisa sebut brand. Huruf depannya D ya, pikiran sendiri ya. Itu waktu saya bunyiin, speakernya dari samping tuh suaranya lebih bagus daripada dari depan. Itu box model band pas. Jadi problemnya banyak, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi Bapak harus hati-hati bikin box speaker itu di sini. Karena apa? Karena kan Bapak nggak mungkin. Ya kalau Bapak mau nganggur ya, Bapak diukur misalnya. Dari box speaker diukur dari 1 meter dari depan misalnya. Terus 1 meter dari samping misalnya. Terus 1 meter dari belakang. Bapak bisa ngeliatin nanti grafiknya. Kalau saya males, Pak, terus terang, Pak. Karena banyak yang saya setting speakernya udah jadi. Ya kalau Bapak mau eksperimen begitu, Bapak lihat. Nanti Bapak bisa tahu behaviornya. Kenapa kalau Bapak buka
literaturnya Nexo RS18. Coba buka ya, nanti saya capture, saya share nanti ya. Itu subwoofer bisa ngadep depan, bisa ngadep samping, bisa ngadep apa. Itu mau dia jadi kalau ngadep gini polar patternnya gimana, kalau ngadep depan polar patternnya gimana. Itu dijelasin di Nexo. Gitu loh Pak. Makanya kemarin ada yang nanya, Pak, subwoofer saya istilahnya kalau misalnya suaranya di belakang boxnya lebih kenceng daripada depan, gimana Pak solusinya? Saya jawabnya guyon ya, balikin aja speakernya. Tapi betulnya enggak, karena itu dibahas sama Nexo. Nanti literaturnya saya capture, saya taruh di wall saya. Itu dipelajarin Pak. Ya, wih, bahas band pas tuh ternyata ya. Oke, ini sudah habis sesi 3.